Kalau buku ini kan ada nama Pak Peter Carey. Ini nama yang sangat terkenal, sangat menjual ya, apalagi buat teman-teman yang menyukai dunia riset seperti itu. Desa Sukolilo itu Mas, desa pemajuan kebudayaan. Jadi memiliki kebudayaan sendiri. Apa sih yang membuat panjenengan mengumpulkan banyak orang, bahkan juga menghubungi Pak Peter Carey untuk membahas mengenai alam yang hidup itu, Mas? Jadi buku saya itu jangan dikatakan buku sejarah, Mas. Jadi buku kritik atas tradisi lisan yang sekarang terjadi di Desa Sukolilo. Selamat pagi teman-teman, kembali lagi di Buka Buku. Mari membuka dan terus membaca, salah satu channel YouTube dari prisepena.id yang menghadirkan mengenai video-video, membuka dan membahas mengenai buku. Kembali lagi bersama saya, Budi Hastono tentunya. Dan ada di samping kanan saya dan di samping kiri pemirsa sekalian, Mas Ahmad Bukhari, ya, seorang sejarawan muda, seorang penulis muda, seorang editor muda, dan tentunya seorang periset sejarah yang hadir di Singgasana Prisepena kali ini untuk membahas mengenai buku dengan judul Bentara ya. Benantara, Mas. Benantara. Oke. Sebuah buku yang memberikan instrumentalisasi mengenai bagaimana sejarah alam semesta itu dimaknai oleh masyarakat seperti itu. Dan buku ini diterbitkan oleh KPG, pastinya buku yang top markotop ya, karena KPG tentunya menjadi salah satu penerbit mayor yang luar biasa dan menghadirkan banyak buku-buku hebat yang seringkali buku itu berat namun ternyata bernas, banyak isi yang sangat luar biasa. Oke, Mas Bukhari, selamat datang di prisepena.id. Di sini kita ngobrolnya santai aja, enak, bisa ngalor ngidul dan sebagainya. Karena tema kali ini adalah buku sejarah yang tentunya banyak orang mumet atau bahkan enggan untuk membicarakan sejarah karena mungkin ketika sekolah baik SMP atau SMA sejarah adalah pelajaran yang paling membosankan. Tapi saya yakin dengan hadirnya Mas Ahmad Bukhari di sini dengan paras yang biasa-biasa aja sih ya. Biasa aja, Mas. Dengan paras yang muda dan energik, saya kira ini menjadi sebuah sinyal baik bagi sejarah kita seperti itu. Oke, untuk yang pertama nih Mas, mohon perkenalkan sedikit mengenai Mas Ahmad Bukhari ini, aktivitasnya apa lebih jelasnya, terus sekarang juga beraktivitas sebagai apa Mas? Oke. Saya mau melanjutin semester lagi Mas di pendidikan sejarah di UNS. Kalau kesehariannya tergantung yang minta saya kerjanya apa gitu. Coba panggilan ya? Tinggi panggilan Mas, tapi nggak gampangan. Nggak gampangan. Ya biasanya kalau di rumah di desa itu sebagai juru kunci untuk makam. Kalau biasa, kuncen. Ya kuncen. Tapi kuncen itu juga bisa bermakna ganda, bisa menjadi pemandu wisata sekaligus menjadi periset sejarah untuk makam yang saya jaga. Kuncen di Mas Ahmad Bukhari memiliki makna yang luar biasa ternyata. Tidak sekedar jaga makam dan berdoa ya. Biasanya kuncen datang nyumet menyan kan gitu. Tapi ternyata kuncen lebih daripada itu. Lebih daripada itu. Terus sekarang aktivitasnya di Solo atau di mana Mas? Biasanya di Solo, Semarang, Pati, tapi lebih banyaknya di Solo. Soalnya ada komunitas edukasi museum yang sering kumpulnya di Solo, yang menjadi basis saya di situ. Oke, jadi Mas Ahmad Bukhari ini juga sebagai salah satu inisiator ya, inisiator dari komunitas edukasi museum ini. Oke, ini luar biasa sekali. Masih muda, saya kan umurnya di bawah 30 tahun. Belum Mas? Ya belum, artinya masih di bawah 30 tahun. Ini masih sangat sangar-sangarnya dan mencintai sejarah. Ini yang mungkin jarang bagi kaum muda kita gitu ya. Bahwa nggak banyak sih di kaum muda kita untuk mencintai sejarah. Karena mungkin ini berhubungan banget dengan buku ini ya. Karena Benantara ya namanya juga ya. Benantara itu kan bentang alam. Benantara itu dari dua suku kata Mas, Bena dan Antara. Jadi kalau kita selama ini pahamnya Nusantara. Nusantara ya. Nusantara di antara pulau-pulau. Tapi kalau Benantara kita di kepulauan pasti lautnya banyak kan. Bena itu ombak Mas. Oh, Bena itu ombak. Bena itu ombak kan gitu. Jadi kalau ya ini otak-atik gadok ya Mas ya. Jadi nama-nama Jawa itu namanya Benowo.
Iya, ada tahu. Pangeran Benowo itu dari dua suku kata yang kalau bahasa Jawa kan digabungkan Beno dan Nowo. Nowo pengendali, Bena ombak. Jadi seseorang yang bernama Benawa itu ditujukan untuk orang yang bisa mengendalikan gejolak-gejolak. Nah, bukan ombak eksplisit laut. Bukan, gelombang. Jadi gelombang. Gelombang. Nah, ini benantara di antara gelombang-gelombang. Jadi mengikuti Nusantara, alam berada di gelombang sejarah manusia. Gitu. Jadi kalau kita bicara sejarah, seringnya itu bicara mengenai lapisan masyarakat tertentu, etnis tertentu, kita membahas suatu tokoh tertentu dalam satu peristiwa. Tapi dalam buku ini saya tuh pengen memunculkan alam itu sendiri, gitu. Oh, alam tidak hanya sebagai subjek yang sebagai objek, tapi dia sebagai subjek yang hidup. Subjek yang hidup. Alam kita masuk ke bukunya ya, dari agak langsung masuk bukunya ya. Karena memang kata Takira tadi, karena saya belum lama membaca buku itu, Benantara itu kayak singkatan, karena saya orang bahasa Mas ya. Benantara itu singkatannya di bentang alam apa tuh? Bentang alam dalam gelombang sejarah Nusantara. Tak kira itu Benantara itu adalah apa? Kalau apa sih singkatan itu apa sih bahasa? Akronim dari tadi bentang alam dan Nusantara itu. Tapi ternyata tuh memang ada kata sendiri ya. Ada kata dari sendiri. Benantara yang mungkin semakna dengan Nusantara tadi gitu ya. Nusantara gitu. Kalau Benantara itu diambil dari bahasa Jawa, tapi ada teks apa Mas? Ada nggak Mas? Teksnya yang mengatakan ada Benantara kayak gitu? Untuk naskah sastra, soalnya kan saya juga bukan filolog juga ya Mas. Saya lebih nanti nanya Mas Rendra. Nah, bisa. Atau bisa buka itu di sastra.org. Soalnya saya juga cari di situ. Jadi Benantara itu tak cari ya. Kalau Nusantara sudah sangat umum. Sudah banyak. Sudah banyak. KBBI. Coba dicari Benantara. Ada tidak? Terus saya cari ombak itu apa toh? Ombak atau gelombang itu apa toh? Terus saya cari Beno. Beno itu ombak kan. Itu bukan bahasa Jawa Mas, tapi bahasa Sanskrit ya, bahasa iya bahasa Sanskrit, gitu bahasa kan. Ibu banyak. Terus keras ya sekarang ya bahasa Sanskrit itu ya. Di Asia Pasifik banyak lah tuh. Terus wah kiwe katanya bagus ini. Nama ini bagus dan cukup enak didengar kan gitu. Untuk KBBI kayaknya belum ada. Saya dapatnya itu malah di sastra.org. Itu dikelola oleh Yayasan Sastra Lestari di Solo oleh Pak Suparjo. Soalnya dulu pas saya skripsi pembahasan saya mengenai Yayasan Sastra Lestari. Oh iya. Jadi ini untuk pengelola Kamus Bahasa Indonesia ya. Nanti mohon kata Benantara dimasukkan ke salah satu bagian di huruf B gitu ya. Biar nanti kita bisa mengenal bahwa tidak hanya sekedar Nusantara tapi ada Benantara. Oke Mas. Kalau buku ini kan ada nama Pak Peter Carey. Ini nama yang sangat terkenal, sangat menjual ya, apalagi buat teman-teman yang menyukai dunia riset seperti itu. Di buku ini kan dijelaskan bahwa bukan salah satu ya, inisiator utamanya kan panjenengan. Apa sih yang membuat panjenengan mengumpulkan banyak orang, bahkan juga menghubungi Pak Peter Carey untuk membahas mengenai alam yang hidup itu, Mas? Jadi untuk Prof. Peter di sini itu bukan sebagai saya nembung Prof. Peter, Prof mau ikut ke sini atau tidak ya. Ini dibuat sekitar 2020 dan saya sudah berkorespondensi bersama Prof. Peter itu sudah sejak 2016 Mas. Jadi dulu itu kenalnya sama Prof. Peter itu dulu sama almarhum Prof. Hermano. Dulu itu pas saya mau mengajukan skripsi untuk judul. Jadi dari sejak 2015 saya itu kan mau mengkritisi sejarah desa. Mau mengkritisi sejarah desa karena bagi orang sejarah desa kok terlalu legenda kan gitu kan. Padahal ini sumbernya sangat bisa dilacak, sangat mungkin untuk dilacak. Berkonsultasi sama Prof. Hermano, almarhum Prof. Hermano, terus Prof. Hermano mengarahkan itu kalau mau ngobrol sama Wycliffe, bilangnya gitu. Sama Wycliffe pas itu beliau masih seger kewarasan gitu kan. Sama Wycliffe berkorespondensi sampai di titik Wycliffe pun juga kebingungan terkait itu. Terus Prof. Peter itu menjadi dosen yang berkunjung pas itu, dosen kuliah di UNS. Di UNS saya berdialog langsung dengan Prof. Peter, minta emailnya, terus berkorespondensi dengan beliau, mencocokkan di bla 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 gitu. Ketika jalan dari 2015 agak cukup intens, makin intens itu sepeninggal Wycliffe, sepeninggal Wycliffe karena benar-benar tidak ada yang bisa saya tanyai dan Prof. Hermano
itu meninggal tidak lama ketika saya korespondensi cukup intens sama Prof. Peter. Berarti cukup lama ya Anda membuat skripsi itu ya? Untuk skripsi, itu bukan skripsi Mas, itu proyek pribadi. Oh, ini proyeknya pribadi. Berarti di luar proyek skripsi. Di luar dari skripsi. Kalau skripsi saya pendidikan Mas. Pendidikan ya. Berarti based on-nya tetap berangkat dari keinginan panjenengan untuk melihat sejarah desa itu seperti apa. Desa. Soalnya kuncen Mas. Kuncen gitu, jadi gitu. Ini keren sekali ya, aku ini iri nih. Artinya desa yang banyak orang atau kita mahasiswa adalah desa yang kita tinggalkan, bahkan kita seringkali tidak punya keinginan untuk kembali ke desa karena kita sudah melihat modernitas kota dan sebagainya. Tapi panjenengan itu memilih untuk kembali gitu loh, untuk melihat sebenarnya desa itu seperti apa. Itu kan apa yang membuat Anda itu menyenangi desa gitu loh untuk panjenengan riset gitu. Jadi saya generasi ke-6 dari pendiri desa. Oh, masih tokoh di desanya ya. Oke. Generasi ke-6 dari Mbah. Itu kan Mbah kan sebagai yang pertama menjadikan makam di desa itu sebagai situs kan, situs cagar budaya itu sekitar 1927. Ketika beliau selepas pendidikan di Pahaman Pedalangan Radio Pustaka, Mbah seperti itu, terus dilanjutkan Bapak itu kan menantu ya, bukan anak ya. Oh, jadi darah langsungnya dari ibu ya? Dari ibu. Dari bapak, terus dari ibu, Bapak meninggal tahun 2008. Nah, saya masih SMP pas itu. Oh iya. Saya masih SMP, terus dari situ banyak yang ya katakanlah ini cukup aib ya Mas ya, aib desa ya. Rebutan Mas, rebutan situs cagar budaya kan. Oh, gitu. Cagar budaya itu makam. Itu makam. Di dalamnya ada siapa? Di dalamnya ada pendiri desa. Oh, yang mbah-mbahmu tadi, mbah-mbah. Maaf ya. Mbah-mbahnya panjenengan tadi di situ. Oh. Kayak gitu. Nah, di situ ada kisah itu di tahun 2007. Itu ada buku sejarah. Tulisannya sih buku sejarah meskipun tidak diterbitkan secara resmi, dan banyak akademisi dari luar menjadikan buku itu sebagai referensi. Nah, ketika saya masuk di sejarah, terus itu pas mata kuliah sejarah sosial, saya meneliti itu untuk jadi sebenarnya mau tugas Mas, makalah, tapi tertarik kok gini ya, sudah ada wawasan sejarah. Sebelumnya kan saya masih goblok masalah sejarah Mas. Dolanane iki batu. SMP wis maca Quran kok goblok Mas. Aku SMP jebal-balan. Maca buku. Terus, nah kayak gitu, terus 2015 tadi berkorespondensi bla bla bla, delalah namanya takdir, gak ada yang tahu. Dihubungkan dengan orang-orang yang juga senang dengan sejarah. Sejarah, iya. Terus mulai masuk. Nah, di tahun 2020 komunitas edukasi museum itu agak vakum Mas. Soalnya teman-teman inisiator 7 orang. 2000 berapa? 2020. 2020 tahun baru 2 tahun yang lalu lah ya. Tahun yang lalu 2020 kan agak vakum karena pandemi. Karena pandemi kita terpisah-pisah pada pulang masing-masing ke rumahnya. Terus kita bikin apa tuh namanya? Antologi esai gitu kan. Bikin antologi esai. Niatnya itu mau mengarah ke hal-hal yang populer pada masa itu. Di tahun 2020 kan pandemi dan sebagainya. Tapi mengarah karena kebanyakan kan orang pendidikan sejarah ya. Jadi kita bukan periset sejarah yang benar-benar murni lulusan sejarah. Kita melakukan mensederhanakan pembahasan sejarah untuk diesaikan kan gitu. Iya. Sebenarnya jadi agak berat ya. Jadi mau sesimpel itu, bro. Jadi agak berat ini. Jadi mau sesimpel itu pertama ya. Jadi mau sesimpel itu, terus saya yang ditugasi. Coba Prof. Peter diajak wae kan gitu kan. Ngobrol sama Prof. Peter terkait tema. Terus Prof. Peter, itu ternyata tema yang jarang diulas, dan Prof. Peter berkenan untuk menjadi kontributor di sini gitu. Dengan ya terus kontrak ala kadernya. Saya yakin rate saya untuk Prof. Peter juga jauh dibandingkan Prof. Peter di kampus-kampus. Gitu kan. Rating ya, apalagi di sini ya. Tidak gitu, terus ya gitulah Mas. Iya, oke. Jadi memang pada dasarnya ada sebuah kerentek di hati panjenengan untuk meriset sejarah yang ada di desa jenengan sendiri ya. Awalnya seperti itu, sehingga panjenengan juga ingin bagaimana sih memunculkan desa itu bukan sekedar desa yang ditinggali, tapi desa sebagai alam yang apa sih yang diberikan desa kepada kita, sebenarnya mungkin ke situ ya. Jadi mungkin ini pemahaman yang cukup jarang juga ya di desa Sukolilo. Meskipun desa Sukolilo secara fisik seperti desa pada umumnya,
Desa Sukolilo itu Mas, desa pemajuan kebudayaan. Jadi memiliki kebudayaan sendiri. Oh iya, informasi bahwa Mas ini adalah asli Pati dan Sukolilo. Iya. Jadi mungkin bagi Anda yang Sukolilo dan belum tahu sejarahnya nanti langsung ke Mas Bukhari ini. Oke, gimana tadi Sukolilo tadi itu Mas? Sukolilo punya festival, itu alternatif dari festival apa tuh namanya? Nah, Sekaten. Sekaten itu kan di kerajaan ya, di Jogja sama Solo. Jogja Solo keraton lah ya. Nah, keraton-keraton. Nah, Sukolilo tuh punya festival yang sudah dilaksanakan sekitar tahun 1800-an. Dan sampai sekarang masih bisa berjalan tanpa adanya campur tangan pemerintah gitu. Jadi ada sistem yang unik di sini, Mas. Jadi tanah-tanah desa itu dikelola oleh desa itu tidak sebagai sistem sewa, tapi sistemnya sistem sanggeman. Jadi apa itu sanggeman? Sanggeman itu tanah desa dimodali oleh modal seperti bibit, pupuk dan lain sebagainya itu dari perangkat desa yang mengelola itu warga desa kan gitu. Setelah panen itu dijualkan oleh perangkat desa. Jadi perangkat desa tidak hanya orang yang menjabat ngurusi administrasi, tapi perangkat desa itu adalah representasi dari dusun-dusun. Jadi tidak mungkin ada seorang perangkat, kepala desa, bukan dua orang perangkat dari dusun yang sama. Itu hampir tidak mungkin, kan gitu. Jadi kayak itu udah keterwakilan ya dalam satu itu ya. Keterwakilan dusun di administrasi desa ya, meskipun organisasi itu sudah terjadi dari dulu. Sudah terjadi dari dulu, gitu kan. Kayaknya Amerika kalah di demokrasi sama desanya ini. Nah, sistem kayak gitu hasil penjualan jagung kan, biasanya jagung hidup. Hasil penjualan jagung digunakan kembali untuk melaksanakan festival Meron tadi. Oh, namanya Festival Meron. Setiap tanggal 12 Maulud tahun Aboge, Alif Raburage. Jadi kalau sekarang itu tahun Jawa ya? Tahun Jawa yang ada sekitar 1800 sampai 1900 awal. Kalau sekarang Aboge itu tanggal 13, Mas. 13 Rabiul Awal. 13 Rabiul Awal. Jadi setiap 140 tahun sekali tanggalan Jawa itu berkurang satu. Jadi maju satu hari gitu. Oke. Nanti kalau serius tenan. Kalau mau blender, aku seneng kalau mau blender, tapi mungkin nanti ya. Karena kita hubungannya dengan buku ini. Iya, dulu. Oke, ini menarik sekali gitu ya. Ada desa, ada masyarakatnya. Bahkan di sini tadi saya membaca ada kalau di tulisan jenengan itu concern di Sukolilo ya, di Desa Panjenengan itu mengenai geohistoris tuh. Sebenarnya apa yang geohistoris itu seperti apa, terus yang diangkat di tulisan jenengan itu apanya Mas? Jadi untuk di buku Penantara itu ada 11 esai, Mas. Oke, ya. Bahkan 11 esai ya. Ada 11 esai. Ya ini juga ada kritik juga Mas dari pembaca-pembaca. Di antara 11 esai itu tidak cambung satu sama lain kan gitu. Penulisnya asik satu sama lain dengan pembahasannya kan gitu. Tapi memang niat kami dari awal itu memang mau mengakomodir ide-ide baru dibandingkan ide-ide yang sejarah mainstream terus ditulis ulang, secara mainstream ditulis ulang, bahkan karyanya profesor terus diesaikan oleh mahasiswanya gitu ya. Tapi gitu. Kita mencari ide-ide yang ternyata ide-ide itu muncul bukan dari tempat yang dianggap itu menjadi tempat munculnya sejarah-sejarah bagus kan gitu kan. Bahkan ini ada penulis yang dia nggak pernah langsung ke lokasi atau merasakan sejarah live di situ kan, lihat alamnya dan sebagainya, dia hanya melihat naskah dan bisa menulis dan idenya baru kan gitu. Nah, kembali ke tadi di esai saya sendiri, jadi gini pertanyaannya, kita selalu mengatakan kapal Jung Jawa itu adalah mahakarya bangsa maritim di Nusantara. Pertanyaan terbesar, kapal Jawa itu yang kapal Jung yang gede, terus ada dek kayak gini bukan ya? Jadi untuk Jung Jaya sampai sekarang belum ada rekonstruksi yang benar-benar mewakili, tapi banyak sumber-sumber yang menyebutkan betapa besarnya kapal Jung, betapa beragamnya kapal Jung. Bahkan ada di hikayat Raja-Raja Aceh, Raja-Raja Pasai kalau tidak salah, itu kapal Jung ada 5 lapis dan meriam Portugis itu tidak bisa menembus lambungnya. Jadi penggambaran rekonstruksi Jung bentuknya kayak apa itu ada banyak, soalnya Jung itu ada banyak. Keluar dari buku kapal gitu ya, karena kemarin saya kemarin baru ngobrol jalan-jalan dari Jepara, hubungannya dengan Ratu Kalinyamat. Dia adalah seorang ratu jelas cewek ya, cewek, dan dia dikatakan sebagai panglima perang yang luar biasa dan memiliki kalau salah nanti saya dibenarkan ya, ada ribuan kapal yang dia miliki, bahkan dia bisa sampai pun dengan tadi Portugis tidak berani dengan dia, apakah dia menggunakan kapal Jung? Iya, kapal Jung. Kapal Jung yang digunakan Kalinyamat itu adalah armada kapal dari Demak.
Jadi Jepara itu sepeninggal Raden Patah, Patiunus, bahkan hingga Raden Trenggono itu kan diteruskan oleh Jepara. Soalnya dalam buku saya pun, dalam buku saya juga, dulu pada masa itu kan Pulau Muria masih ada. Iya, sebelum dikena air ya, jadi laut ya. Jadi di esai saya itu juga saya ulas Mas. Jadi di Pulau Muria itu kita, ya katakanlah kita bicara Amerika ya, untuk analogi sekarang. Amerika itu memang daratannya luas, tapi fungsi dari Pulau Manhattan yang dekat dengan New York itu bisa mengcover dari seluruh pulau di Amerika. Nah, kita bayangkan seperti itu fungsi dari Pulau Muria. Karena ketika kita membahas Pulau Muria, kita membahas mengenai beras, kita membahas mengenai garam, dan kita membahas mengenai kayu. Itu pun dengan pertahanan. Pun dengan pertahanan mungkin waktu itu. Karena di jalur rempah, komoditas utama di Nusantara itu selalu datang ke Pulau Muria untuk suplai beras. Jadi orang ke timur beli rempah, dibawa ke Jawa menjual rempah untuk diganti dengan beras untuk pulang. Iya. Nah, beras yang sudah terkumpul menjadi beras dan emas tentu saja rempahnya itu bisa dijual. Nah, di Muria ini ada dua lokasi sebagai katakanlah pelabuhan utama, yaitu di Demak dan Jepara itu di barat pulau, dan di timur pulau itu ada Juwana dan Pati. Oh, jadi ada kayak melingkar gini ya? Kan itu kan nanti Jepara kayak gini terus ke sini Pati kayak gini ya? Gitu ya. Nah, gitu. Jadi kalau mau ke belahan barat, biasanya itu pasar internasional untuk ke Malaka itu di Demak sama di Jepara. Untuk kulaan, untuk ambil produksi itu ambilnya di Juwana dan di Pati tadi. Jadi untuk ke timur. Gila banget ya sebenarnya zaman dulu ya. Jadi di Selat Muria itu kan sangat strategis ya Mas. Kapal besar bisa lewat, pembuatan kapal jung di situ. Kan gitu. Untuk berdagang juga menjadi terusan, katakanlah terusan Suez ya kalau terusan Suez, terusan Panama, dan hingga sekarang benua-benua atau negara-negara yang memiliki terusan itu pasti menjadi pusat perdagangan. Nah, lewat gitu ya. Selat Muria itu seperti itu fungsinya. Kan zaman gitu. dulu ya. Pada masa itu hingga hilang di laporan terakhir 49 itu Temenggung Nata Ernawa itu bareng meletusnya itu enggak ya? Meletusnya Pulau Muria? Bukan. Jadi terkuburnya Selat Muria itu karena endapan, Mas. Endapan sungai. Endapan sungai. Jadi endapan sungainya terlalu banyak. Terlalu banyak, jadi makin dangkal hingga hilang gitu. Di 1647-49 Temenggung Nata Ernawa itu mengajukan proposal ke Belanda. Sebenarnya proposalnya bukan seperti sekarang ya, ada latar belakang enggak. Tapi proposal itu ajaan untuk mendalamkan melakukan pendalaman kembali terhadap Selat Muria yang tidak bisa dilalui kapal-kapal besar. Itu menjadi menjadi pokok bahasan utama dalam esai saya. Jati, Juwana, dan Jung Jawa. Kan gitu. Karena ketika tadi ya bahas ya Mas ya. Jepara itu kapalnya besar, kapalnya kecil ya. Jepara itu pusat militer, jelas. Pusat perdagangan, itu ya. Kapalnya banyak, jelas. Kapalnya besar-besar, iya. Tapi pertanyaan yang paling dasar di sini, membuat kapal ini neng di. Membuatnya di mana, bahan yang digunakan apa, dan ambil bahan materialnya di mana. Nah, di esai saya itu karena ya sebenarnya bukan riset untuk buku ini, tapi riset desa yang tak masukkan ke sini. Itu jadi Pegunungan Kendeng itu menjadi satu-satunya lokasi untuk pembuatan kayu jati. Jadi pegunungan yang sekarang jadi kars yang jadi itu ya. Pak Ganjar, halo. Pak Ganjar. Halo Pak. Ini dulu ada sejarah luar biasa loh di Kendeng loh Pak. Pak Ganjar. Oke. Kayunya. Kayu jati itu dari sistem logistik, dari sistem penerbangan itu sangat logis sekali. Dan sebenarnya tidak ada tempat lain yang bisa menyamai Pegunungan Kendeng pada saat itu sebagai penghasil jati. Karena pada masa itu berarti kayu yang digunakan kapal jung itu fix jati. Fix jati. Kalau untuk lambungnya mungkin ya, hampir bisa dipastikan itu kayu jati, Mas. Soalnya kalau di Nusantara, di Jawa, di kawasan Jawa ya. Di kawasan Jawa sendiri, kayu yang paling mungkin bisa sebesar, sekuat dan setahan itu hanya jati. Makanya kalau kita lemparkan ke yang lain kan ada kayu eboni sama kayu garu. Kayu garu nggak bisa besar, kalau kayu eboni tenggelam. Iya. Kalau besar terlalu berat. Nah, kayu jati
dibuat sedemikian rupa. Nah, baru kalau tengahnya kapal itu mungkin bisa jadi tidak jati, tapi lambungnya pasti bisa. Pasti jati ya. Pasti jati gitu. Terus semenjak ada kereta di Belanda dan sebagainya, baru kita lihat ada kayu jati banyak persebarannya itu di Gunung Kidul atau mungkin juga di NTT-NTB. Bahkan di buku ini juga sedikit membahas mengenai bagaimana kayu jati itu tersebar dan ditemukan. Bahkan yang concern waktu itu kayu jati di Jawa. Di Jawa pada masa itu sekitar 1400-1500-an gitu. Baru di 1800 ketika Raffles dan sebagainya itu melakukan uji DNA, melakukan catatan-catatan. Jadi jati-jati yang berada di Sulawesi, NTT-NTB, bahkan di Banjarmasin, di Kalimantan itu asalnya adalah dari Jawa. Oh, di Gowo tuh ternyata. Nah, jadi ditanam di sana. Soalnya kayu jati itu kan unik, Mas. Kalau tempatnya basah nggak mau bagus, malah mintanya tempat kering. Yang kering. Mintanya kering. Kayaknya itu untuk menguatkan akar sehingga kayunya jadi kayu yang kuat tapi ringan ya. Kuat, ringan dan sangat mudah dibaca. Jadi kalau jati itu kalau masih bayi, kalau masih kecil ya, sekitar 1 ros gini ya. Tengahnya itu kan ada kayak putih-putih seperti organik organ gabus ya. Nah, jadi itu kalau tidak di tempat kering, tengahnya itu busuk, jadi jelek. Oh, gitu. Bapak saya penjual kayu jati, Mas. Oh, Blandong. Blandong ya. Istilahnya Blandong ya. Nah, gitu. Blandong itu juga ada bahasanya loh, Mas. Jadi dulu Blandong di masa Demak, Blandong itu menjadi katakanlah insinyur, Mas. Insinyur. Blandong itu insinyur. Orang yang sangat paham dengan dunia perkayuan dan teknik. Teknik pembangunan. Teknik pembangunan. Ketika pada masa kerja Rodi, Blandong itu menjadi satu spesialisasi tersendiri. Jadi orang yang sudah kerja Rodi di bagian Blandong tidak akan dipekerjakan di bagian lain. Soalnya orang perlu Soalnya orang Blandong dia pertama paham kayu, kedua orangnya kuat, bisa masuk dan keluar hutan membawa kayu, dan yang ketiga dia itu bisa mengatur kayu itu menjadi suatu bangunan tertentu kan gitu. Tetapi ya Blandong itu sekarang konotasinya menjadi orang yang mencuri kayu. Iya, betul. Soalnya ketika Blandong itu katakanlah diresmikan sebagai pekerja karyawan perkebunan di masa Dendles. Nah, orang-orang yang masih masuk dan keluar hutan yang tidak terdaftar di pemerintahan Belanda disebut Blandong. Dan mereka disebut sebagai pencuri. Padahal bagi mereka itu adalah kayunya sendiri ya. Tumbuh di tanah Nusantara, tapi kok bayarnya ke orang Belanda. Nah, itu orang Belanda menganggap itu pencuri. Kalau geologi kembali ke kayu jati, kembali ke tulisan Panjenengan, terus mengangkat mengenai Desa Panjenengan yang luar biasa itu dengan tadi ada festival dan sebagainya. Terus berkaitan dengan tadi, berarti Desa Panjenengan itu dulunya itu penghasil utama kayu untuk Prahujung itu? Itu analisis saya. Soalnya dari logistik, dari kenampakan alam dan sebagainya itu sangat mendukung. Tapi ada sejarahnya juga. Tapi ada teks nggak yang sudah menyebutkan bahwa memang Desa Panjenengan di Sukolilo itu adalah salah satu penghasil jati? Kalau penghasil jati ada, tapi kalau penghasil jung karena rentang waktunya kan 300 tahun ya, Mas. Iya, jauh banget sih ya. Sehilangnya jung sampai ada catatan faktual yang bisa menyebutkan bahwa Sukolilo penghasil kayu jati utama itu tahun 1803. Itu ada 1792. Itu kontrak dari seseorang bernama saya lupa namanya, terlalu banyak nama. Ada kontrak dari pribumi yang menjual kayu jati kepada Belanda di tahun itu. Terus di tahun 1800 ada konflik yang sebenarnya sampai sekarang saya mencari orang yang bisa membaca naskah itu. Soalnya tulisan Belanda ketika tulisan tangan kan cukup sulit untuk diinterpretasi, Mas. Latin tapi itu cukup sulit untuk menerjemahkan bahasa di masa itu pertama. Tapi teksnya jangan temukan. Ada di sejarah strip nusantara.unread.go.id. Bapak bisa sudah dimanuskripkan, digitalisasi ada. Kan susah itu, Mas, aksesnya susah, bacanya susah. Saya sendiri belum bisa. Terima kasih. Web tadi akan saya cari nanti ya. Nah, nanti bisa saya kirim linknya, Mas. Oke, siap. Saya lagi butuh banyak referensi sejarah ini, Mas. Tetapi ada tradisi lisan yang menyebutkan awal mula dari Desa Sukolilo
Itu desa namanya Sukolilo. Sukolilo. Sukolilo kan kecamatan kalau sekarang kan. Nah, ada desa Sukolilo, ada kecamatan Sukolilo. Nah, nama Sukolilo, frasa Sukolilo itu ada 4 penyebutan. Pertama kan kecamatan tadi. Kecamatan Sukolilo. Kedua desa. Desa Sukolilo. Ketiga ada desa juga di sekitar Tuban namanya juga Sukolilo. Dan satu lagi makam Mbah Sukolilo di Semarang. Itu satu rentetan yang berhubungan. Itu di rentang waktu yang berdekatan. Jadi biasanya orang menganggap Sukolilo itu adalah orangnya Sukolilo, orangnya suka ikhlas, ikhlas kan gitu kan. Oh, benar tuh. Tapi ada interpretasi lain bagi saya. Jadi letak-letak nama-nama Sukolilo itu adalah letak tempat-tempat, ya kalau sekarang kita sebut pedaringan, tempat untuk melangsir mas. Jadi kayak semacam terminal. Jadi orang-orang yang berada di terminal itu kan biasanya pada masa itu kan bandit atau begal, itu kan banyak kan. Tapi ketika suatu daerah memiliki nama frasa Sukolilo, bisa dikatakan daerah itu aman untuk melakukan hal seperti itu. Oh, kayak Kauman lah ya, di beberapa banyak daerah ada nama itu gitu ya, dengan ciri khas itu. Berarti Sukolilo adalah nama yang sebenarnya punya ciri khas sendiri gitu ya. Meskipun itu juga saya belum punya naskah akademis terkait itu, tapi ada analis mengarah ke sana. Nah, kembali ke tadi, tahun 1800 desa Sukolilo itu dipimpin oleh Bupati Cengkalsewu pada saat itu. Jadi ada Bupati Pati, ada Bupati Cengkalsewu kan gitu. Beda. Dulu dua daerah itu beda. Makanya sekarang Pati agak sangat besar sekali kan gitu. Oh gitu. Oh berarti Sukolilo waktu itu daerah sendiri ya, punya kekuasaan sendiri. Sukolilo berada di bawah Bupati Cengkalsewu, bukan Bupati Pati kan gitu. Iya, nah Bupati Cengkalsewu yang baru itu menolak menjual kayu jati kepada orang-orang Kudus. Orang-orang Kudus. Jadi ada jalur gini. Orang Sukolilo, kayu-kayu di Sukolilo dibeli oleh orang-orang Kudus untuk dijual kepada orang-orang Belanda di Batavia dan Semarang. Nah gitu kan. Nah ketika ada bupati baru Cengkalsewu, dia mau bikin perubahan. Dia mau menjual kayu jati Sukolilo langsung ke Belanda. Oh biar gak ada potong jalan. Nah, gak ada potong jalan dari. Soalnya ngangkutnya kan dari Juwana ya mas. Iya. Oh tetap pakai kapal ya? Tetap pakai kapal. Waktu itu belum ada pesawat, belum ada kereta, mobilnya nggak ada. Mobilnya nggak ada. Sekarang pikiran gue karena mulai sekarang kan gue truk. Aduh salah waktu ini saya. Bawa kayu itu paling masuk akal pakai sapi. Pakai sapi waktu itu ya. Pun nanti ke pelabuhan untuk dikirim ke Semarang atau Jepara dan sebagainya sekitarnya itu ya. Jadi jalur logistiknya itu kalau dari Sukolilo ke Kudus itu kan ke barat dulu. Iya. Ke barat dulu, terus ke timur, ke Juwana, terus ke barat lagi ke Batavia Semarang. Padahal Juwana kan juga di Pati ya, sekarang ya? Lebih dekat ke Juwana daripada dekat ke Kudus. Nah jadi si bupati ini mau membuat logistik baru dari Sukolilo. Dari Cengkalsewunya dia langsung ke Juwana. Ke Juwana terus Batavia, kan gitu kan. Nah, karena konflik seperti itu, jadi Bupati Cengkalsewu itu mau menjual ke pihak Belanda menggunakan harga dari orang Kudus menjual ke Belanda. Tapi orang Belanda mau membeli kayu jati sebagaimana orang Kudus membeli dari orang Sukolilo. Intinya orang Sukolilo pengen golek padi. Ning ora sido dadine. Orang Belanda mau nyari harga murah kan gitu. Nah, karena diskusi negosiasi yang alot, ini ada pasokan kayu jati yang terhambat. Nah, karena ada pasokan kayu jati yang terhambat dan sebagainya, Bupati Cengkalsewu itu diserang oleh pihak Sambernyawa pada saat itu. Sambernyawa di sini bukan nama orang ya, tapi laskar. Laskar Sambernyawa bukan yang Lamber Sanyawa Solo. Nah, jadi beda lagi. Bukan, jadi Sambernyawa itu kan nama ya, jelas nama julukan bagi Mangkunegara I kan. Iya. Jadi Mangkunegara I kan bapaknya itu kan Kanjeng Mangkunegara. Kanjeng Mangkunegara itu punya laskar namanya Sambernyawa. Nah, yang memimpin laskar ini adalah anaknya sendiri, jadi dia dijuluki sebagai Pangeran Sambernyawa. Pangeran seorang laskar. Seharusnya kan gitu dalam bukunya Arklif yang terbaru. Nah, gitu kan. Nah, Sambernyawa ini bisa mengalahkan Bupati Cengkalsewu, tetapi ada masalah Tapi Sambernyawa waktu itu ya Sambernyawa yang Solo. Iya, ya gitu. Nah, jadi berarti Solo itu dulu kerjasama sama Belanda? Nggak kerjasama dalam arti antar pemerintah mas, tapi antar pengusaha. Oh gitu. Jadi kita mikirnya bukan full politik. Oke, saya di sini nggak pikir benar dan salah. Terus ada orang Pati, orang Solo atau siapa ya? Ini ngomong sejarah murni. Kita sejarah kan gitu ya mas. Terlepas daripada interpretasi kan gitu kan. Nah, jadi intinya ada masalah pasokan kayu jati yang sulit kan gitu loh.
ada masalah kayu jati yang sulit, harga kayu jati agak mahal dan sebagainya, logistik semua. Bupati ini dilansirkan secara paksa. Tapi masalah tidak selesai di situ. Karena bupati itu memiliki pengikut-pengikut dan pengusaha-pengusaha yang masih mengikuti keputusan dari bupati yang dilansirkan paksakan gitu. Nah, masalah ini ditengahi dengan orang dari Solo, Kasunanan pada saat itu mengirim mbah saya untuk membuka perkampungan baru. Oh, berarti mbahnya panjenengan itu asli Solo dan dikirim oleh kerajaan untuk membuka desa di situ. Untuk membuka kampung baru. Jadi di daerah dulu tuh Sukolilo dibagi dua, Mas. Ada desa atas dan desa bawah. Desa bawah itu isinya ya orang-orang perantau, orang-orang yang penebang kayu lah, orang-orang yang di bagian atas itu adalah pemilik kayu. Nah, desa di atas itu juga memiliki masalah, soalnya mereka mau jual kayu jati nggak bisa. Gitu ya. Bakulnya pada nggak mau jual. Jadi ada masalah di sini, pengguna kayu jati dan penjual dan pemilik kayu jati itu terkena masalah penjualan ini. Soalnya yang bakul-bakul itu nggak mau jual. Kayaknya kalau ngobrolin kayu jati Sukolilo itu bisa jadi buku sejarah. Sedang dikerjakan. Sedang dikerjakan, Mas. Nanti Prisepena ya. Sudah 7 tahun, Mas. Gaya sekali Prisepena. Sudah 7 tahun Mas dicicil buku itu, tapi sampai sekarang belum selesai. Sudah dikerjakan Mas Joko Priyono terkait editingnya. Siap, luar biasa. Semoga sekali. Tahun ini bisa terbit. Amin ya Allah, luar biasa sekali. Desain dari sejarawan desa yang luar biasa ya, karena memang nggak banyak orang yang membicarakan mengenai sejarah desa ya, karena mungkin sulitnya mencari sumber terutama ya sumber-sumber yang sifatnya tertulis dan sebagainya, karena kan desa pasti kebanyakan sebenarnya sumber lisan kan, dan memang untuk proses pembuatan sejarah lisan agak sangat ribet ya kalau sekarang kita dihadapkan dengan harus ilmiah dan sebagainya kayak gitu loh. Jadi intinya tulisan panjenengan yang di situ ngomong kayak tadi itu ya, Pati sebagai Sukolilo sebagai penghasil kayu gitu ya. Jadi buku saya itu jangan dikatakan buku sejarah, Mas. Jadi buku kritik atas tradisi lisan yang sekarang terjadi di desa Sukolilo. Nanti kita beli ya bukunya ya. Jangan lupa dibeli ya. Ini penting sekali nih. Oke, Mas, terus berkaitan dengan buku ini kembali dari 11 penulis itu kan tidak saling terkait gitu kan. Menurut panjenengan selain tulisan panjenengan yang pasti menarik karena tadi sudah bicara mengenai kayu dan sebagainya, di buku itu tulisan siapa yang menurut Anda paling menarik? Bukan berarti ini meninggikan sang penulis ya, tapi menurut panjenengan secara subjektif yang paling menarik selain Peter Carey jangan ya, itu sudah pasti ya. Sudah pasti menarik. Iya, pasti. Itu tulisan siapa dan membahas tentang apa gitu, Mas? Jadi sebenarnya dari 11 esai ini cukup sulit untuk mencari yang terbaik dari terbaik. Baik sekali Anda. Cukup sulit, Mas. Editor bagus sekali ya cara. Gitu, soalnya memang gini, kalau saya memposisikan sebagai marketing, saya ambil penulis yang sudah terkenal. Untuk cari aman pembahasannya yang sudah gampang kan, sudah umum. Banyak ada di internet dan bisa diklarifikasi secara manual kan gitu kan. Tapi memang ada satu pembahasan ini keluar dari seorang guru, Mas. Seorang guru di Man 1 Kudus. Man 1 atau Man 2 saya agak lupa. Kudus. Ini namanya Muhammad Iqbal Faza. Kok kenapa Kudus terus? Nah, kebetulan Iqbal Faza. Iqbal Faza itu membahas mengenai konsep pelestarian alam melalui kebudayaan dan kearifan lokal masyarakat Colo. Nah, jadi gini. Colo itu yang ada di atas. Yang itu nanti Sunan Muria. Setelah Sunan Muria ya? Atau ya, pas di daerah itu. Di daerahnya. Karena saya kemarin baru ke situ. Oh, gitu. Tukang ojeknya banyak sekali. Seru ya, Mas ya? Seru sekali itu gasnya itu loh. Harus kayak gini saya ditemuin dari tukang-tukang ojek itu. Di situ, luar biasa Sunan Muria. Kalau lihat pemandangan biasanya seneng di situ agak ngeri sedikit. Udah caranya kayak gini tukang ojeknya gasnya mantap. Harus datang ke situ pakai tukang ojek. Iya, jangan enggak. Gitu. Susah nanti. Oke, bahas bapaknya tadi yang dari Man Kudus tadi tuh. Jadi di esainya Mas Iqbal Faza, jadi gini Mas, mundur sih. Ketika kita membahas Sunan, kita membahas Wali Songo, kita kenal Muria, ya? Kita kenal Sunan Kalijaga sebagai raja di Cirebon. Kita bahas Sunan Kudus, punya peninggalan sangat megah. Kalijaga yang di mana-mana disebutkan paling Jawi, ada Tuban, Bonang dan sebagainya. Tapi Sunan Muria ini menjadi misteri yang sangat besar. Siapa dia? Kenapa kok makamnya di atas sana? Makamnya di atas sana.
keluar daripada kota-kota besar sebagaimana wali-wali yang lain. Beliau wali yang relatif paling muda, tetapi sumbernya paling minim. Ya, tapi makamnya rame ya? Makamnya rame Mas, digunakan untuk menyepi enak sekali. Betul. Saya hampir ya, mungkin sekitar 3 atau 4 bulan sekali pasti ke sana, ke Sunan Muria. Di Sunan Muria itu konsepnya mengenai pelestarian alam, kalau kita kenal sekarang bagaimana menyelamatkan sebuah spesies itu kan membudidayakan ya Mas ya? Membudidayakan, bisa kemana-mana dan sebagainya. Nah, ternyata itu sampai sekarang kita juga memiliki masalah hilangnya plasma nutfah atau spesies asli yang belum dibudidayakan di alam liar dan sebagainya. Tapi konsep pelestarian alam di Gunung Muria itu gini, boleh mengambil, tetapi tidak boleh membudidayakan. Di Muria? Di Muria. Aturannya Sunan Muria ketika itu untuk buah parijoto. Wah, nggak tahu itu buah apa itu. Nah, mungkin ke Muria bisa ke Muria lagi nyari buah parijoto. Iya, yang apa? Saya kesana cuma datang dan menyepi sebentar. Nah, di buah parijoto itu menjadi unik karena ada mistiknya ya Mas ya. Ada kepercayaan tertentu kalau ibu hamil janinnya akan sehat, kalau laki-laki bagus, kalau cewek cantik. Kalau yang makan adalah calon bapak itu akan subur untuk kesuburan. Enggak bangger kan? Cuma subur ya? Stamina. Katanya seperti itu. Nah, itu kan sangat rentan sekali untuk punah. Karena digunakan sebagai eksploitasi. Tanaman obat lah ya waktu itu mungkin ya dikatakan seperti itu. Di masa itu tanaman obat, di masa sekarang menjadi souvenir oleh-oleh khas makam Sunan Muria yang pengunjungnya sebanyak itu kan. Gitu kan. Tapi konsep pelestariannya itu tidak boleh membudidayakan. Itu kan menjadi kontradiktif. Iya, kontradiktif juga. Kan kontradiktif. Kalau kita pakai perspektif sekarang modern ya. Nah, modern itu sangat kontradiktif. Tapi nyatanya masih ada. Dan itu seperti itu. Nah, ketika Mas Iqbal Faza ini idenya itu bagus, tetapi beliau itu kekurangan referensi terkait biologi, terkait sejarah-sejarah ini, dan kami dari komunitas. Berarti Mas Guru tadi itu memang ngobrolnya mengenai konsep pelestarian alam yang ada di sekitar Solo itu. Itu berangkat dari tradisi lisan. Kan kami nggak bisa ambil tradisi lisan untuk. Tapi itu masih berjalan sampai sekarang. Berjalan. Kan kita, jadi malah jadi ini ya kayak apa namanya kalau ulasan. Kebiasaan gitu ya. Sebuah ulasan. Nah, kami ketika pakai tradisi lisan dalam buku sejarah itu bunuh diri, Mas. Iya, nggak bisa dikonfirmasi masalahnya. Dikonfirmasi, jadinya susah sekali itu. Dari tim komunitas edukasi museum itu mendampingi juga Mas Iqbal Fazaiti untuk mencari dokumen-dokumen pendukung esai beliau. Nah, ketika kami melakukan pendukungan dalam pembuatan esai itu, kami menemukan parijoto itu sangat benefit ya, sangat bermanfaat sekali untuk pelestarian kawasan iklim lokal. Jadi iklim lokal. Jadi iklim di Muria itu relatif tidak begitu hangat dan tidak relatif. Iya sih, nggak dingin walaupun tinggi ya itu ya. Nah, walaupun tinggi berhadapan langsung dengan laut. Laut ya. Anginnya sangat kencang, bikin masuk angin. Kan gitu. Tapi itu cukup bisa menjaga iklim lokal. Karena parijoto itu hidup itu berdampingan sama tanaman pakis. Oh, pakis itu kan genah gede, terus daunnya juga lebar-lebar gitu kan. Pakis butuh kelembapan. Jadi untuk menjaga parijoto ini hidup, kita harus menjaga pakis untuk hidup. Nah, jadi pakis dan parijoto itu harus dibudidayakan bersama-sama. Dan itu tidak boleh dibudidayakan di luar. Soalnya kalau dibudidayakan di luar, nanti dari kawasan ini akan hilang. Kawasan-kawasan yang bisa ditumbuhi parijoto itu akan dikapling-kapling untuk pembudidayaan. Dan itu sangat berbahaya. Gitu. Soalnya kalau ya katakanlah gini, kalau satu kawasan tanamannya sama semua, biasanya daya dukung lahannya akan runtuh kan. Keanekaragaman hayatnya tidak banyak. Nah, gitu. Pelajaran biologi, geografi sama biologi itu harus bersinggungan gitu. Sepertinya beda sekali kalau kita ngobrol ke geografi dan biologi ya kalau sekarang ya. Kalau sekarang ya gitu kan. Nah, ketika itu ditinjau dari segi sejarah, dulu ada Kampal Dampuhuang terdampar di situ. Sunan Muria menyuruh santri-santrinya untuk menyebarkan biji-biji di Kapal Dampuhuang untuk menyebarkan di situ. Nah, ternyata parijoto yang ketika kita membahas mengenai sejarah di Sunan Muria kan sudah ada sekitar 1500-1600. Parijoto sendiri baru diidentifikasi oleh ensiklopedia natural di British itu baru sekitar 1800 sekian oleh Gubernur Mauritius. Dan di Mauritius. Jadi kemungkinan besar ketika kita membahas DNA parijoto, kita membahas mengenai jalur rempah dari Oseania ke Jawa. Iya, karena pasti dibawa kan itu dari Jawa ke sana kan, di tahun 1800-an itu kan. Gitu. Jadi dari
catatan-catatan hayati, catatan-catatan tradisi lisan itu kami dukung dengan tinjauan ya, katakanlah tinjauan agak kritis ya, tinjauan agak kritis, catatan-catatan sejarah dan kemungkinan divergensi biota di situ. Dan itu menunjukkan ada. Berarti Parijoto asli Colo, tanaman asli maksudnya? Tidak bisa dikatakan seperti itu juga, tetapi untuk di Jawa yang pertama tumbuh itu di Colo. Kalau sekarang ada cukup banyak di mana itu namanya di Gunung Tidul juga ada, juga ada. Mungkin itu juga orang yang mencoba membudidayakan Parijoto di luar. Tapi untuk di Muria sendiri, bahkan info terbaru ketika habis nulis sudah terbit. Ini kalau ada edisi revisi, Prof Petrus juga pesan kalau ada edisi revisi esai saya ditambah. Iya. Saya sendiri juga mau menambah esai saya. Duh, jadi 2000 eksemplar habis nanti. Bisa jadi kan gitu. Untuk Muhammad Iqbal Salza ternyata juga ada aturan aturan tradisi di sana bahwa hanya ada 9 orang atau bisa kurang atau bisa lebih yang boleh melakukan budidaya Parijoto, tapi tidak boleh berada di luar kawasan pegunungan Muria. Menarik sekali ya bahwa memang sejarah alam itu tidak banyak diulas ya. Sebenarnya kalau atau kayak tadi aturan Parijoto tidak bisa dibudidaya, mungkin saya yakin di berbagai daerah, di desa-desa pasti punya aturan-aturan yang itu mengikat warga desa yang mungkin dia tidak tahu alasannya apa, tapi punya peran sangat besar bagi keberlangsungan alam. Pasti mungkin ya. Kayak kalau di tempat saya itu air, mungkin itu sudah sangat baru ya, air sawah untuk mengairi sawah itu dijatah. Jadi per hari apa dan itu sudah terjadi dari zaman dulu gitu loh. Bukan hanya sekedar zaman baru untuk mengatur debit air dan sebagainya kayak gitu. Menarik sekali. Menarik sekali. Oke, teman-teman sekalian, sepertinya ini edisinya cukup lama, cukup panjang gitu karena berkaitan dengan sejarah. Part 2, Mas. Saya pengen banget membahas mengenai banyak berkaitan dengan sejarah. Mungkin someday kita bisa ketemu lagi Mas Ahmad. Mas Ahmad atau Mas Bukhari saya manggilnya? Asalkan masih nama saya boleh, Mas. Jadi Mas Bukhari, nanti kita bisa ketemu lagi karena ini ada keterbatasan waktu yang sebenarnya kalau dibahas itu luar biasa sekali. Mungkin ini bisa part 1 dan part 2 mungkin kalau nanti kepanjangan, tapi it's okay, no problem. Buat teman-teman sekalian yang mencintai dan menyukai sejarah, bisa membeli buku Benantara ini di toko-toko buku terdekat. Penerbitnya adalah KPG, penerbit yang sudah sangat terkenal dan dikenal sebagai penerbit buku-buku kritis. Jadi nanti silahkan teman-teman sekalian bisa mencari sendiri, bisa di toko online, tapi biasanya harganya lebih mahal sedikit gitu kan. Kalau ke toko buku agak lebih murah dikit. Oke Mas Bukhari, pesan terakhir untuk teman-teman Perisai Pena yang mendengarkan hari ini, untuk mereka yang mungkin belum mencintai sejarah, spesifiknya sejarah desa dan alamnya, Mas. Monggo, Mas. Ya, intinya di buku, dalam buku, pembahasan dalam buku itu adalah berangkat dari realitas yang ada. Jadi kita jangan terkotak pada sebuah kertas ukuran ini, tapi kita harus bisa keluar membuktikan isi buku untuk membuat buku yang lain. Gitu, Mas. Oke, siap. Terima kasih Mas Bukhari telah hadir di YouTube kami, sudah memberikan waktunya untuk kami di kanal YouTube yang masih sederhana ini. Semoga doakan kami juga untuk terus istiqomah di pembahasan buku ini, sehingga pijar-pijar literasi tetap ada di Indonesia. Oke. Teman-teman sekalian, terima kasih sudah menyaksikan kami. Jangan lupa tetap ada di channel YouTube kami, bisa membuka materi-materi sebelum ini untuk ditonton agar viewer kami bertambah. Dan lebih tepatnya adalah kita menambah wawasan kita mengenai bagaimana pengalaman seseorang berkenalan, bersenggama, dan bahkan bercinta dengan buku. Karena pengalaman-pengalaman itu yang penting untuk kita angkat di sini. Dan program terbaru dari kami, Perisai Pena, akan bekerjasama dengan SMA Muhammadiyah PK Al-Kausar menghadirkan banyak pelajar-pelajar kritis untuk membahas mengenai apa yang terjadi di sekitar kita, dan akan ada di link selanjutnya. Terima kasih dari kami. Mari membuka dan terus membaca.